Hai teman-teman, saya akan memberikan beberapa tips pemanfaatan sosmed di bidang agroekonomi. Bagaimana cara memanfaatkan sosmed untuk komersial? Sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram bisa kita manfaatkan sebagai wadah alternatif penjualan produk. Untuk contohnya, yuk kita intip salah satu online shop lokal terbuka, yaitu Adorable Project. Pada tahun 2008, Adorable Project dibentuk oleh Ira Hanira, awalnya mulai menjual aksesoris seperti kalung, gelang, cincin, dan anting dari bahan hama beads, akrilik, batu, dan bulu. 2011 mulai menggali potensi para pengrajin tas, sepatu, dan konveksi di Bandung. Mulai membuat bengkel sepatu sendiri untuk R&D, mulai bekerjasama dengan kurang lebih 43 pengrajin sepatu dan tas di Bandung. Tahun 2017, produk yang dijual sudah full buatan pengrajin sepatu tas dan konveksi di Bandung, walaupun bahan sebagian besar masih impor. Homepage Facebook. Jejaring sosial Facebook menyediakan laman yang dapat digunakan sebagai media penjualan. Caranya bisa dilakukan dengan menawarkan barang di postingan, lalu calon pembeli meninggalkan komentar berupa pesanan, atau bisa juga hanya dengan melampirkan alamat website e-commerce pada fanpage seperti yang dilakukan oleh Adorable Project. Lalu, proses jual beli barang pun dijalankan pada web tersebut. Personal account Twitter. Akun Twitter pada dasarnya dikonsepkan untuk pemilik saling berinteraksi dengan pengikut atau followersnya. Online shop ini juga melakukan hal demikian. Mereka menggunakan akun Twitternya untuk mempromosikan hasil produk dan juga bercengkrama dengan konsumen melalui mention dan direct message. Personal account Instagram. Sama halnya dengan Twitter, Instagram juga menyediakan personal account. Namun, di platform ini, personal account dapat merambah menjadi akun bisnis dengan fitur yang telah disesuaikan. Pengguna bisnis biasanya memposting produk hasilnya berupa foto atau video katalog, kemudian pembelian dilakukan dengan mengisi form atau memilih barang di website yang telah tertera. Lalu, apa sih keuntungannya? Ada beberapa keuntungan dari online shop. Yang pertama, menghemat waktu dan tempat. Menjadikan sosmed sebagai lapak berjualan tentunya selain menghemat waktu karena untuk transaksi hanya dengan membuka gadget, online shop juga tidak membutuhkan tempat untuk menawarkan dagangan. Yang kedua, lebih terjangkau ke masyarakat lebih luas. Karena online shop berbasis sosial media, maka semua orang dengan cakupan tempat yang tidak terbatas bisa mengakses toko kita. Lalu, online shop juga membutuhkan modal yang relatif kecil. Online shopping berlangsung menggunakan jaringan internet, sehingga penjual hanya tinggal memasarkan produknya melalui platform yang telah tersedia. Hasil pertanian apa yang dapat dipasarkan online? Hasil tani dapat diolah terlebih dahulu menjadi produk makanan ringan sebelum dipasarkan, agar nilai jualnya menjadi lebih tinggi dan bervariasi. Karena jika kita menjual hasil tani masih dalam bentuk mentah, ini tidak dapat terjamin jumlah dan keawetannya. Orang cenderung lebih suka membeli sayuran langsung di pasar pagi, karena barang bisa didapatkan pada saat itu juga. Namun, ini tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang menginginkan hasil taninya dijual online. Caranya adalah menggunakan aplikasi yang sifatnya lebih real-time seperti WhatsApp Messenger. Calon konsumen difasilitasi untuk memesan barang dagangan melalui chat pribadi. Nanti, barang dapat langsung diambil, diantar, ataupun dengan sistem cash on delivery atau COD. Nah, itulah beberapa tips melakukan kegiatan agroekonomi berbasis online, terutama di masa pandemi COVID-19 yang membuat akses semakin terbatas ini. Dengan begitu, kita harus semakin kreatif dan inovatif dengan menciptakan alternatif baru. Selamat karya!